Bandung awal tahun 1970-an. Di balik udara sejuk dan pemandangan hijaunya, tersimpan sebuah jurang menganga antara si kaya dan si miskin. Inflasi mencekik dengan angka 196% pada era 1960-an. Sementara pembangunan ekonomi hanya dinikmati segelintir elit saja. 80% hasil pembangunan dikenyam 20% golong atas, sementara rakyat kecil makin tercekik. Di tengah keputusasaan ini, kecemburuan sosial perlahan merayap, terutama terhadap etnis Tionghoa yang dianggap menguasai mata rantai ekonomi. Hidup mewah dan eksklusif, sebuah bom waktu sosiologis telah tercipta, hanya tinggal menunggu percikan api kecil saja. Minggu sore 5 Agustus 1973, pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Astana Anyar, Bandung Selatan, sebuah insiden kecil terjadi. Gerobak pedati milik Asep Tosin, 17 tahun, yang dikemudikan bersama adiknya Sobandi, 11 tahun, tanpa sengaja menyenggol mobil yang berwarna putih. Dikendarai 3 pemuda Tionghoa, Tan Kiong Hoat, A Kiong, dan Guan Chong. Ketegangan meledak. Salah satu pemuda yang disebut-sebut sebagai reserse ekonomi dari instansi keamanan marah besar. Asep dikejar, dipukul hingga pingsan, lalu dilarikan ke rumah terdekat di Kalipah Apo nomor 77. Ketakutan akan amarah warga ketika pemuda Tionghoa itu kabur. Asep yang pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit, hanya mengalami mimisan dan selamat. Namun rumor telah menyebar lebih cepat daripada fakta yang terjadi. Asep Tosin tewas dianiaya orang Tionghoa. Pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat, bara menyala. Kabar kematian Asep menyebar dari mulut ke mulut, diperparah oleh keterlibatan 2 oknum ABRI, seorang sersan mayor yaitu ketua lingkungan kampung Asep, dan seorang kapten yang emosi mendengar laporan ini. Mereka bergabung dengan warga mencari para pemuda Tionghoa yang dianggap pembunuh. Massa mulai bergerak, awalnya hanya lemparan batu ke kaca toko dan lampu jalan. Namun dalam hitungan menit, amuk berubah menjadi perusakan, penganiayaan, dan pembakaran. Toko-toko milik etnis Tionghoa di Jalan Astana Anyar dan sekitarnya yang memang didominasi pedagang Tionghoa menjadi sasaran. Mobil dan motor yang dikendarai oleh orang Tionghoa dihadang, penumpangnya dianiaya, kendaraannya dibakar. Pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, kerusuhan meluas ke seluruh penjuru kota. Kualitas kekerasan meningkat. Pendobrakan toko, penjarahan barang berharga, perhiasan, jam tangan, tape recorder, bahkan terdapat laporan pemerkosaan dan pembunuhan. Kelompok kriminal memanfaatkan kekacauan, mendobrak rumah dan toko hingga subuh. Tidak ada jam malam yang diperlakukan, membiarkan anarki berlanjut. Sasaran kemarahan tidak hanya properti, tapi juga nyawa manusia. Beberapa orang Tionghoa atau yang dianggap mirip Tionghoa dihajar di jalan. Pabrik-pabrik dibakar, aset diluluh lantahkan, kerugian materi tak terhitung jumlahnya. Sementara etnis Tionghoa di Bandung hidup dalam ketakutan. Banyak yang memilih mengungsi sementara hingga situasi aman. Presiden Soeharto menyatakan penyesalan mendalam atas peristiwa 5 Agustus ini. Dalam sidang kabinet, ia menegaskan akan menindak tegas semua pelaku dan menyerukan masyarakat agar tidak terpancing hasutan. Soeharto juga menekankan pentingnya integrasi bangsa di tengah keragaman suku dan keturunan. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah baru, yaitu akronim SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertama kali muncul dalam wacana publik tahun 1973 sebagai upaya pemerintah mengontrol isu-isu sensitif yang memicu konflik horizontal. Kerusuhan 1973 bukan kejadian tunggal, ia adalah pengulangan pola yang sama dengan kerusuhan anti-Tionghoa 1963 di Bandung dan di Cirebon, yang juga dipicu insiden kecil namun membesar karena sentimen rasial. Akar masalahnya selalu sama, kesenjangan ekonomi yang tidak terselesaikan, kebijakan elitis yang menguntungkan segelintir pihak, dan kegagalan pemerintah menciptakan keadilan sosial. Etnis Tionghoa kembali menjadi kambing hitam atas frustasi masyarakat pribumi yang terjepit secara ekonomi.
Padahal banyak di antara mereka juga korban dari sistem yang tidak adil. Namun dalam amukan masa, logika tergantikan oleh kebencian dan yang lemah menjadi sasaran. Peristiwa 5 Agustus 1973 meninggalkan luka mendalam. Harta benda hangus, nyawa melayang, dan kepercayaan antar kelompok retak. Etnis Tionghoa di Bandung hidup dalam bayang-bayang ketakutan, sementara masyarakat pribumi tetap terjebak dalam kemiskinan yang sama. Pertanyaan yang menohok hingga hari ini, apakah kita benar-benar belajar dari sejarah? Atau kita hanya mengulang pola yang sama, membiarkan kesenjangan menganga, lalu mencari kambing hitam ketika amarah meledak? Ketika keadilan sosial masih menjadi mimpi, berapa banyak lagi Asep Tosin dan Tang Kyong Hot yang akan menjadi korban dalam kegagalan kita bersama? Mari kita renungkan bersama Alkisah di sini. Sampai jumpa.